Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Ketika kita melihat YouTuber-YouTuber yang sudah senior ya, otomatis kita terobsesi ingin menjadi seorang YouTuber pula ya. Tetapi ya sebenarnya teman-teman, menjadi seorang YouTuber itu ternyata tidak gampang ya. Berbagai cara sudah kita lakukan, termasuk membuat konten seperti yang menarik gitu kan. Tapi ternyata memang susah juga seperti itu. Nah teman-teman, ini adalah pengalaman saya pribadi ketika ngonten ya, bisa mendapatkan sampai 2000 subscriber seperti ini. Jadi ini hanya sekedar berbagi buat teman-teman semua dan teman-teman yang ingin menjadi seorang YouTuber yang besar ya teman-teman. Tapi saya sendiri masih berusaha untuk itu ya teman-teman. Nah teman-teman, tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, saya mohon untuk dukungan teman-teman semua dengan memberikan subscribe pada channel kami supaya channel ini berkembang dan bisa bermanfaat. Nah teman-teman, tentunya dalam mencapai angka 2000 subscriber ini tidaklah mudah karena pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Ini adalah channel kedua saya. Yang pertama itu tentang vlog alam ya kebanyakan teman-teman. Tapi memang di situ susah sekali untuk meningkat karena memang saya juga masih belajar pertama. Yang kedua mungkin itu karena frustasi saya ketika membuat konten dan saya lakukan itu dengan cara sub for sub seperti itu. Mayoritas subscriber yang saya dapatkan adalah dengan cara sub for sub seperti itu. Nah ternyata di situ juga memang sangat sulit sekali untuk berkembang. Setelah monetis ternyata untuk mendapatkan $10 itu pun sangatlah lama, berbulan-bulan seperti itu. Nah kemudian saya berpikir ya teman-teman, bagaimana caranya untuk mendapatkan subscriber itu yang lebih alami kan seperti itu. Nah akhirnya saya membuat konten yang saat ini kita bahas saat ini ya teman. Jadi kebetulan saya itu adalah seorang pedagang ya teman-teman, pedagang cakwe dan odading. Nah dengan metode yang saya punya, dengan pengalaman yang saya punya, saya adalah seorang pedagang. Saya berbagi pengalaman tentang dagang ini ya teman-teman. Walaupun di situ saya sadar teman-teman tentang dagang ini ya, ini adalah spesifikasi karena memang hanya orang tertentu yang membutuhkan informasi ini ya teman. Jadi tidaklah secara umum. Nah jadi ini menjadi suatu pembelajaran teman-teman ya, buat teman-teman ketika ingin membuat channel YouTube seperti itu, buat konten ya teman. Jadi kalau ingin YouTube itu teman-teman ya, carilah yang itu adalah bersifat umum. Jadi semua kalangan bisa membutuhkan informasi yang kita sampaikan seperti itu. Kalau saya sendiri, saya terus terang untuk konten yang saya buat ini adalah tentang odading dan cakwe itu terbatas sekali teman. Hanya orang-orang tertentu yang ingin menguasai itu barulah mereka berkunjung, dan itu pun tidak semua pastinya puas dengan konten yang kita buat teman-teman. Nah dengan itu ya teman-teman, ini hanya sekedar berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Dengan metode yang saya buat ini, dengan pembahasan konten odading dan cakwe ini memang mengalami dibandingkan dengan konten channel saya sebelumnya, memang mengalami hal yang berbeda karena di setiap waktu itu penontonnya selalu ada, walaupun hanya orang-orang terbatas ya teman-teman. Penontonnya itu ada teman-teman, kemudian akhirnya subscriber kita itu semakin bertambah ya teman-teman. Bertambah lambat laun, entah itu setiap hari 5, 10 seperti itu, dan tidak pasti, kadang-kadang hanya 3. Tetapi dalam setiap hari itu ya teman-teman, itu benar sekali bertambah. Nah sehingga dalam waktu tertentu ya teman-teman, itu bisa juga akhirnya saya itu mengejar jam tayang ya, seperti itu. Kemudian subscriber sendiri dengan 1000 subscriber itu saya dapatkan ya tidak terlalu lama, walaupun memang saya ceritakan bahwa konten seperti ini itu hanya terbatas ya teman, hanya kalangan tertentu yang membutuhkan informasi yang mereka inginkan seperti itu. Jadi itulah sedikit metode ataupun konsep yang saya buat hingga saat ini. Tapi teman-teman, lagi-lagi ini adalah suatu perjuangan ya teman-teman, tidak mudah. Bahkan saya melihat ya teman, banyak sekali channel-channel yang kadang itu mampir ke channel saya, kadang kan karena saya ikutin juga seperti itu, kadang-kadang seperti itu, tapi tidak banyak, memang mungkin hanya 1-5 seperti itu. Sampai sekarang tuh kadang masih ada juga 1-2 kan seperti itu, dan banyak ada juga yang sudah lebih berkembang dari saya karena memang mereka itu adalah konsep, artinya metode yang dibawakan, konten yang dibawakan itu adalah bersifat umum. Jadi semua orang, semua kalangan itu bisa menikmati itu, mencari informasi itu, bukan punya sepertinya saya itu hanya terbatas ya teman-teman, sehingga susah sekali untuk berkembang. Tapi dengan lambat laun ya teman-teman,
lambat laun itu sampai juga akhirnya saya di 2000-an lebih. Itu lama konten saya itu sekitar 1,5 tahun ya sampai hari ini teman-teman. Jadi 1,5 tahun itu berjuang untuk mendapatkan 2000 subscriber, dan saya sendiri tidak berkunjung ke channel-channel orang ya teman-teman, apalagi dalam setahun terakhir ini sama sekali, kecuali kalau memang ada teman-teman kita yang berkunjung ke channel saya, ya saya akhirnya saya balas. Tapi kalau tidak, saya memang saya usahakan konten ini adalah subscriber ini alami, walaupun sampai saat ini ya teman-teman itu sangat sulit sekali untuk berkembang secara pesat ya, walaupun bertambah tapi untuk pesat itu memang masih jauh. Nah, secara penghasilannya teman-teman, saya sendiri dalam setiap bulan itu, karena memang Monet pada saat itu sekitar setengah tahunan lebih ya teman-teman Monet, kemudian saya daftarkan. Setelah beberapa bulan, 2 bulan itu baru bisa mengejar 10 dolarnya, sehingga bisa saya daftarkan ke Google AdSense ya teman-teman. Nah, setelah 10 dolar itu, nah ternyata untuk mendapatkan 100 dolar itu memang sangat sulit sekali ya teman-teman. Bahkan sampai hari ini pun belum mencapai itu ya teman-teman, karena memang penghasilan itu paling maksimal di konten saya itu mungkin hanya 10-an dolar ya per bulan teman-teman. Tapi ini menjadi suatu kebanggaan saya sendiri, karena ternyata dengan alami seperti ini masih bisa berkembang. Dan sampai saat ini pun saya itu berpikir ya teman-teman, bagaimana cara konten saya itu berkembang ya teman-teman. Dengan kadang-kadang memang salah juga gitu kan, memasukkan konten-konten lain, artinya tema lain yang saya masukkan gitu kan, metode lain yang saya masukkan, tetapi ketika ini bisa menjadi perbandingan sendiri teman-teman. Ketika saya membahas tentang Oda Dini Cakwe, itu penontonnya memang lumayan, artinya puluhan walaupun kadang ratusan seperti itu masih ada. Tetapi ketika saya memasukkan konten lain tentang YouTube, tentang vlog harian saya gitu kan, itu sangat berdampak sekali sehingga menurun. Jadi pengaruh ketika ganti tema ya teman-teman, itu sangat berdampak teman-teman. Jadi inilah pengalaman teman-teman nantinya kalau ingin menjadi YouTuber, itu fokuskan di satu konsep seperti itu, satu tema seperti itu, sehingga nantinya para subscriber kita atau pengikut kita itu mungkin memang benar-benar menginginkan kita membahas tentang hal itu. Tetapi kan karena ini sudah sekian ratus konten seperti saya ini teman-teman, sudah lebih dari 300 konten, kadang-kadang kita ingin berkembang, ingin memasukkan konten lain atau tema lain, sehingga nantinya kita punya harapan bisa berkembang. Kalau dengan pembahasan ini saja teman-teman, kiranya menurut saya pribadi ini sangatlah terbatas gitu kan. Jadi yang menginginkan ilmu dari saya tentang Oda Dini Cakwe itu tidak semua orang, tidak umum lah secara itu, hanya tertentu, sehingga memang pengunjung di channel saya itu tidak terlalu banyak, sehingga ya itulah mentoknya di konsep seperti saya ini. Jadi ini hanya sekedar pengalaman ya teman-teman, biar teman-teman tahu ketika akan mengonsep, pikirkanlah matang-matang untuk mendapatkan hal-hal yang alami ya teman, baik itu subscriber kita, kemudian menonton kita kan seperti itu, sehingga nantinya channel kita bisa berkembang secara besar dan secara cepat ya teman-teman. Kalau saya sendiri ya berkembang menurut saya, karena nyatanya dari setahun lebih itu naik terus itu teman-teman. Setiap hari itu ada kenaikan walau jumlahnya tidak terlalu banyak, nah seperti itu. Nah oke teman-teman, itu saja sharing kita tentang bagaimana mendapatkan subscriber ini ya teman-teman, 2000-an dalam jangka 1,5 tahun, dan ini menjadi satu pengalaman bagi saya dan saya ceritakan pada teman-teman semua, sehingga teman-teman nanti ketika akan menjadi seorang YouTuber lebih matang lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja pertemuan kita pada saat ini. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.